untuk Allah, tentu kita akan berusaha. Sholat itu bukan sekedar sah, tetapi bagaimana sesempurna mungkin. Seperti Rabbil Birri Walhamdi, kalau kita pahami maknanya itu, rezeki kita tergantung kepada Allah, kesehatan tergantung kepada Allah. Kalau Allah tidak memberi, kita tidak akan memilikinya. Kemudian kasih sayang kita tergantung kepada Allah. Nah, kalau kita menyadari, kita tanamkan di dalam hati kita dan otak kita bahwa rezeki kita itu pemberian Allah. Kalau Allah tidak memberi kita, kita tidak akan apa. Sehat kita pemberian Allah, kalau tidak diberi Allah, kita tidak akan sehat. Dan seterusnya, itu kita sadari, kita rasakan, kita hayati, maka itulah yang akan membuat kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kita selalu kepada Allah orientasi. Nah, tapi kalau kita belum seperti itu, artinya Allah Akbar, baik pada waktu sholat kan, inna sholati wa nusuki, baik di lidah pada waktu sholat belum tertanam di dalam diri kita, maka sulit bagi kita untuk tercegah dari keji dan mungkar. Jadi artinya pahami makna bacaan dalam sholat, tanamkan ke dalam jiwa kita, hati kita dan otak kita. Nah, insya Allah kita walaupun belum 100%, paling tidak sudah bisa mengurangi keterlibatan kita dalam perbuatan keji dan mungkar. Itu kira-kira. Lanjut lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen tanya lagi, siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nuraini. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya agar pekerjaan rutin yang kita laksanakan setiap hari selalu mengarahkan kepada kebaikan? Demikianlah penjelasan Bapak, mohon dijawab oleh Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Haja Nuraini. Jadi aktivitas yang rutin sehari-hari kita lakukan, bagaimana supaya selalu mengarah kepada kebaikan yang baik, itu maksudnya. Kalau ibu-ibu itu mungkin mengurus rumah tangga, bagaimana mengurus rumah tangga ini bisa mengarah kepada yang baik, bukan asal urus. Umpamanya kan ngurus cucu, kalau dan senang dikit tidak bohong. Nah, jadi intinya memang di dalam ajaran agama kita ini banyak yang membutuhkan pekerjaan rutin yang kita lakukan. Sebenarnya walaupun itu tidak diperintah, pasti kita lakukan karena sudah rutin. Tapi di saat sedekah atau perbuatan lainnya, tetapi pada waktu perasaan tidak enak atau tidak menyenangkan ini, kita harus tenang atau jiwa kita harus stabil. Nah, inilah yang perlu kita upayakan. Jadi bagaimana kiatnya? Ya, kiatnya tidak lain, kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa apapun yang menimpa diri kita itu dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah terjadi, itu tidak akan menimpa diri kita. Kalau yang menimpa diri kita itu sesuatu yang menyakitkan atas kehendak Allah, maka pasti di balik itu ada kebaikan yang Allah kehendaki untuk diri kita. Karena kadang-kadang sesuatu yang tidak enak itu jalan yang harus kita tempuh untuk sampai kepada kondisi yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Sadari, kalau kita nyadari
bahwa ini mungkin jalan yang disediakan Allah untuk kita sampai kepada kondisi yang terbaik di sisinya, insya Allah itu bisa sekali. Demikian saya. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu bilang hambanya bakal dikasih masalah yang tidak mungkin lebih dari kapasitas seorang hambanya bahwasanya. Jadi yakin baik itu kadang kita ini dalam benci si kohal dan bagus untuk kita atau sebagainya. Jadi positif thinking baik itu mudah-mudahan hidup kita berkah ya. Baiklah, khusus ini tidak kemana-mana, tetap masih bersama kami di rumah berhikmah. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di rumah berhikmah. Mereka buat khususnya juga Bapak Ibu Jemaah Masjid Syuhada Palembang. Kita sudah dinas oleh Ustaz Ahmad Tori tentang jadikan sholat sebagai pengendali diri, dan memang sholat sangat penting untuk ibadah kita, dimaknai dan insya Allah akan bermanfaat dan juga memberikan pahala bagi kita. Mungkin sebagai penutup, Pak Ustaz boleh dikasih kesimpulan atas tema kita hari dan juga ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustaz. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari apa yang telah kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa sholat
sebagai ibadah rutin yang wajib kita laksanakan setiap hari 5 waktu dalam sehari semalam, di samping bertujuan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah, juga dia sangat kita butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Di antaranya fungsi sholat di masa kita masih hidup sekarang ini adalah sholat itu merupakan sarana pengendalian diri kita supaya kita tidak terjerumus ke perbuatan keji dan mungkar. Dan agar sholat kita benar-benar dapat menjadi sarana pengendalian diri, maka kita harus mengupayakan supaya sholat kita itu membuat kita selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Dan dengan ingat kepada Allah dalam segala keadaan, insya Allah kita akan mampu mengendalikan diri. Di samping itu, kita juga akan selalu mendapatkan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi dalam menghadapi masalah berat seberat apapun. Itu mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita hari ini. Dan selanjutnya, mari kita sama-sama memohon kehadiran Allah SWT. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah, membawa manfaat, dan kita semua dibukakan pintu hati untuk selalu melaksanakan ibadah sholat kita dengan baik dan benar dan sempurna. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bisa ini di rumah Rasulullah hari ini dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan sebuah hikmah dan juga berbagai pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustaz Ahmad Tantowi, mudah-mudahan hari ini menjadi berkah bagi kita semua, dan terima kasih juga untuk semua ibu-ibu bapak dari jemaah masjid Syuhada Palembang. Terima kasih ibu bapak, terima kasih. Dan untuk pemirsa CTV, terima kasih juga atas perhatiannya dan mudah-mudahan juga mendapatkan sebuah hal yang positif, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan dan kesempurnaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, di rumah Rasulullah hari ini kita akan tampilkan dan satu Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Surniweni. Sekali lagi sahabat dari rumah Rasulullah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.